Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Sebagaimana episode sebelumnya, kali ini saya masih akan membacakan artikel anekdot yang saya ambil dari buku saya berjudul Mari Tersenyum dan Termenung yang terbit pada tahun 2010. Kali ini judulnya Pure. Pure adalah kosakata bahasa Jawa yang artinya pertengkaran suami istri yang mengakibatkan salah satu dari mereka meninggalkan rumah. Biasanya meninggalkan rumah pergi ke orang tua, bisa jadi ke tempat-tempat lain dalam jangka waktu sementara. Baiklah, segera akan saya bacakan artikel berjudul Pure. Sumar lagi asik nonton sepak bola di televisi. Tiba-tiba istrinya mendekat mengerecoki. Cak ini sebutan untuk kakak laki-laki atau istri memanggil suami di wilayah Arek, Jawa Timur. Cak, lampu teras putus. Mbok tolong dipasangkan yang baru. Masang lampu? Apa kamu kira aku ini pegawai PLN? Kata Sumar ketus. Lantas istrinya agak takut-takut bilang begini. Tapi anu Cak, mbok tolong betulkan keran kamar mandi, sayangkan airnya meluber terus, kata istrinya pelan dengan setengah takut. Apa? Betulkan keran? Apa kamu kira aku ini karyawan PDAM? Kata Sumar dengan melotot. Istrinya cuma diam. Tak lama kemudian agak mendekat ke arah Sumar. Lantas, minyak tanah juga habis loh Cak. Kalau sampean pas beli rokok di warung ujung gang, mbok tolong sekalian belikan. Kok masih ganggu aja sih kamu? Apa kamu kira aku ini karyawan Pertamina? Kamu mintain tolong untuk mengatasi kekurangan minyak tanah. Sumar tambah jengkel sambil matanya bolak-balik ke arah televisi dan menatap ke arah wajah istrinya. Lantaran jengkel direcoki, Sumar minggat nonton sepak bola di rumah temannya. Pulang jam 2 dini hari, Sumar kaget melihat teras rumah terang benderang. Pas cuci kaki di kamar mandi, air ledeng sudah tidak terlihat luber lagi. Sumar juga melirik jerigen minyak tanah di dapur yang sudah terisi penuh. Esok pagi, Sumar menanyai istrinya siapa yang mengatasi semuanya ini. Begini loh Cak, sesudah sampean minggat, aku nangis di depan rumah, di teras. Tidak lama ada laki-laki ganteng datang.
Dia nanya, kenapa kok aku nangis? Aku lantas cerita bahwa lampu teras mati, keran bocor, minyak tanah habis, dan suamiku Purik pergi entah kemana. Lantas dia menawarkan pertolongan, cuma dia ngasih syarat. Apa syaratnya? Sumar mulai curiga. Syaratnya aku bisa milih membuatkan roti atau ngelencer dengan dia. Ujar istrinya kalem. Kata suaminya cepat-cepat, terus kamu bikinkan roti. Bikin roti? Apa sampean kira aku ini pabrik roti? Lantas apa analisis saya terhadap anekdot berjudul Purik yang tadi sudah saya ceritakan, pertengkaran kecil antara istrinya dengan Sumar gara-gara lampu mati, keran bocor, dan minyak tanah habis. Dalam cerita sehari-hari sudah bukan rahasia lagi kalau istri digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan dalam diam. Suami memiliki kepandaian dalam keriuhan. Kalau kita tarik perspektif lebih jauh lagi, apalagi jika dihubungkan dengan perihal kekuasaan, istri sering digambarkan kuasa di belakang layar. Sedangkan suami kuasa di panggung pertunjukan. Cerita lain lagi, laki-laki digambarkan sebagai makhluk yang kuat, keras, tapi lama-lama getas. Wanita adalah makhluk yang tampaknya lemah, namun sesungguhnya memiliki kelenturan dengan basis kepadatan yang tidak mudah patah. Memang banyak kasus-kasus KDRT yang dilakukan suami kepada istri yang menggambarkan dominasi kaum pria terhadap perempuan. Namun sesungguhnya tindakan destruktif yang dilakukan itu menunjukkan lemahnya suami yang tidak dapat menguasai perasaan, tidak dapat mengolah emosi. Akhirnya mereka kalah dalam peperangan melawan hawa nafsu amarah. Berbeda dengan wanita yang cenderung diam, yang sesungguhnya diamnya mereka lebih banyak untuk berpikir dan mengatur strategi. Kisah sukses seorang laki-laki, baik seorang anak maupun suami, tidak bisa dilepaskan dari peran wanita, ibu atau istri. Mereka adalah pendidik dan motivator di balik tangga-tangga kesuksesan panggung karir dan kekuasaan. Meski demikian, ada ambiguitas tentang peran wanita dalam kurung bukan ibu dalam konteks tulisan ini, yakni ketika laki-laki menapai jenjang karirnya, ada 3 hal yang perlu diwaspadai, yaitu tahta, wanita, dan harta. Nah, wanita termasuk salah satunya. Siapapun tahu bagaimana kuatnya Imelda Marcos dalam menunjang peran suami dari bukan siapa-siapa hingga menjadi presiden Filipina. Demikian juga Evita Peron dalam mendorong suaminya Juan Peron ditampuk kekuasaan Argentina.
yang pada akhirnya juga mengantarnya menduduki kursi kekuasaan tertinggi sebuah negara di benua Amerika bagian selatan itu, menggantikan suaminya yang pada akhirnya Evita Peron juga menjadi presiden. Maka ketika seenaknya Sumar menangkis segala permintaan pertolongan istrinya dengan pukulan telak, esoknya istrinya membalas dalam kalimat cerdas. Tentu saja ini hendaknya dipahami sebagai ungkapan, bukan dalam kacamata realita yang menyimpan indikasi penyelewengan itu. Ya namanya saja anekdot ya. Ada gambaran lagi, ini yang menyangkut usia. Ya. Ini WHO pada tahun 2005 pernah merilis usia rata-rata manusia di dunia. Digambarkan bahwa rata-rata usia wanita pada tahun itu ya, 2005, wanita itu rata-rata usianya 73 tahun. Sedangkan pria 69 tahun. Itu tahun 2005. Sekarang kan sudah tahun 2021. Mudah-mudahan tingkat usia panjang antara wanita dan pria itu akan lebih meningkat lagi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang income per kapita penduduk di dunia makin lama makin tinggi. Tentu di luar gelombang pandemi yang muncul pada akhir 2019 yang kemudian menggelombang pada tahun 2020. Mudah-mudahan pada tahun ini mulai reda. Nah, kenapa usia wanita lebih panjang dibanding usia pria? Barangkali ini yang jadi sebabnya, barangkali ya. Beberapa alasan mengapa wanita berumur lebih panjang. Lelaki secara alami memproduksi hormon estrogen yang memicu perilaku agresif yang mendorong lebih sering mengalami kecelakaan lalu lintas dan kekerasan hingga pembunuhan maupun bunuh diri. Sebaliknya, wanita punya hormon estrogen yang berperan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Estrogen juga memproduksi HDL, kolesterol baik yang berguna untuk kesehatan jantung. Selain itu, pada saat menstruasi, wanita juga mengeluarkan hormon estradiol yang dapat membuat jantung lebih kuat. Memang hidup dan matinya manusia ada di tangan Tuhan. Namun tidak ada salahnya bagi wanita untuk bersyukur sebab Anda lebih lama berada di dunia ini. Bisa jadi kalimat di bawah ini gambaran lain lagi tentang sosok laki-laki dan wanita. Laki-laki sering digambarkan adalah pelari sprinter. Sedangkan wanita adalah pelari maraton. Artinya, kalau disimpulkan gampang-gampangan, ya wanita itu perempuan itu larinya cepat tapi pendek. Sementara wanita itu larinya pelan tapi bisa berjangka lama. Bisa 42 km mungkin ya, sebagaimana aturan pada
lari maraton internasional. Atau kalau kita simpulkan lagi, pria adalah pemenang pertempuran, wanita atau perempuan pemenang peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.